Perkenalkan, saya Febrina Melani dengan NIM 2316050154. Di sini saya akan melakukan uji data regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Video ini digunakan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistika Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Fira Agusta, MSI MSc. Baik, di sini saya akan melakukan pengujian data menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS untuk melihat pengaruh lingkungan kerja dan pengalaman terhadap produktivitas kerja dengan alfa 0,01 sesuai dengan soal ujian akhir semester Statistika Lanjutan. Langkah pertama tentunya kita akan membuat datanya pada SPSS. Pastikan datanya sesuai dengan soalnya. Setelah selesai menginput data dengan benar, maka kita akan melihat data tersebut pada data view. Di sini kita bisa melihat apakah data yang sudah kita buat itu sesuai dengan soal. Langkah selanjutnya kembali pada variable view. Nah, pada variable view ini saya akan menjelaskan type dan measure-nya. Yang pertama itu pada lingkungan kerja. Kenapa type-nya numerik? Karena alasannya pada lingkungan kerja itu data-datanya berupa angka, berisi angka. Nah, di mana data yang berupa angka itu type-nya numerik. Dan yang kedua itu pengalaman kerja. Kenapa type-nya juga numerik? Karena data kita pada pengalaman kerja itu berisi angka. Yang ketiga juga produktivitas kerja. Sama dengan keduanya, type pada produktivitas kerja juga numerik dikarenakan data-data yang di-input itu berisi angka semuanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan measure pada data ini. Yang pertama, measure pada lingkungan kerja. Kenapa dibuat scale? Karena data pada lingkungan kerja itu bersifat angka, dan angka pada data yang kita buat itu tidak ada tingkatan paling rendah atau paling tinggi. Jadi measure-nya adalah scale. Sama dengan keduanya. Maka ketiga data ini measure-nya scale karena angka pada data yang kita buat itu tidak memiliki tingkatan. Oke, langkah selanjutnya kita kembali pada data view. Di sini saya akan menganalisis data yang sudah kita input. Pertama analyze, yang kedua pilih regression, lalu pilih linear. Kita akan memilih data mana yang independen dan data mana yang dependen. Nah, data dependen itu produktivitas kerja dan data independennya lingkungan kerja dan pengalaman kerja. Maka selanjutnya kita statistik mencentang seluruh kolom yang 5 ini, continue, plots-nya centang yang histogram, continue, lalu option-nya. Karena pada soal option-nya itu alpha terdapat pada 0,01, maka kita ganti 0,01. Continue, lalu oke. Nah, di sini kita udah dapat datanya. Saya akan menjelaskan apa itu variabel dependen dan variabel independen. Yang pertama itu variabel dependen. Variabel dependen ini adalah variabel tak bebas, di mana dia bergantung pada faktor lain. Yang kedua, variabel independen, di mana variabel independen ini adalah variabel bebas yang bisa mempengaruhi faktor lain. Misalnya pada data ini, variabel dependennya adalah Y, di mana Y adalah produktivitas kerja. Karena produktivitas kerja ini tergantung pada lingkungan kerja dan pengalaman kerja. Dan variabel independen kita pada data ini adalah X1 dan X2, di mana X1-nya lingkungan kerja dan X2-nya pengalaman kerja. Kenapa lingkungan kerja dan pengalaman kerja ini independen? Karena lingkungan kerja dan pengalaman kerja akan mempengaruhi produktivitas kerja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan statistika deskriptifnya. Yang pertama itu ada produktivitas kerja. Pada produktivitas kerja ini rata-ratanya terdapat pada angka 54,33. Sedangkan standar deviasinya ada di angka 5,677. Yang kedua, pada variabel X1 atau lingkungan kerjanya rata-ratanya 54,21, sedangkan standar deviasinya ada di angka 5,890. Dan yang ketiga, variabel X2 pada pengalaman kerja itu rata-ratanya 5,29 dan standar deviasinya ada di angka 1,876. Nah, maka rata-rata produktivitas kerja adalah 54,33 per hari dengan variasi simpangan baku sekitar 5,68 unit. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai alfa 0,01 itu apa dan selang kepercayaan. Di mana terdapat pada soal nilai alfa kita adalah 0,01 yang artinya tingkat signifikasinya adalah 1%. Sedangkan confidence interval adalah 1 kurang A sama dengan 0,99 atau 99%. Maka 100% dikurang 1% adalah 99%. Maka maksud dari 99% itu adalah kita yakin bahwa 99% nilai parameter populasi berada dalam interval tersebut. Risiko kesalahannya hanya 1% saja. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan korelasinya. Di mana yang pertama itu ada korelasi X1 terhadap Y, di mana
korelasi X1 lingkungan kerja pada produktivitas kerja berada pada angka 0,450, di mana korelasi ini cukup positif antara lingkungan kerja dengan produktivitas kerja. Mereka mempunyai hubungan yang cukup. Yang kedua ada pada korelasi X2 atau pengalaman kerja pada produktivitas kerja, di mana korelasi ini berada pada angka 0,293. Korelasi positif lemah antara pengalaman kerja dan produktivitas, maka hubungan keduanya lemah. Maka interpretasinya adalah lingkungan kerja lebih berpengaruh terhadap produktivitas kerja dibandingkan pengalaman kerja. Baik, langkah selanjutnya saya akan menjelaskan koefisien determinasinya atau R2-nya, di mana pada data kita menghasilkan R2-nya 0,268. Artinya 26,8% lingkungan kerja dan pengalaman kerja dapat menjelaskan produktivitas kerja sebesar 26,8%, dan 73,2% faktor lainnya terdapat pada faktor lain-lain. Langkah selanjutnya saya sudah mencari model regresi linear bergandanya, yaitu dapat pada Y sama dengan 27,84 ditambah 0,413 dikali X1 ditambah 0,775 dikali X2. Langkah selanjutnya saya akan menginterpretasikan koefisien regresinya, di mana konstantnya ada pada angka 27,84. Artinya jika X1 atau lingkungan kerja dan X2 pengalaman kerja sama dengan 0, maka produktivitas kerja diperkirakan sebesar 27,84 unit per hari. Yang kedua, B1-nya sama dengan 0,13. Artinya jika lingkungan kerja meningkat 1 satuan, maka produktivitas naik sebesar 0,413 unit per hari jika X2 tetap. Yang ketiga, B2 sama dengan 0,775, yang artinya jika pengalaman kerja meningkat 1 tahun, maka produktivitas naik sebesar 0,775 unit per hari jika X1-nya tetap. Yang kedua, saya akan menjelaskan prediksi produktivitas kerja. Prediksi produktivitas kerjanya, jika lingkungan kerja 50, pengalaman kerja 10, maka kita mendapatkan Y sama dengan 27,84 ditambah 0,413 dikali 50 ditambah 0,775 dikali 10 sama dengan 56,25. Maka prediksi produktivitas kerjanya 56,24 unit per hari. Oke, sekian penjelasan atas uji data linear regresi berganda pada kali ini. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester statistika lanjutan. Terima kasih. Sekian presentasi video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.